Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati akhina fillah Ustaz rahmatullah dan juga para bapak-bapak dan anggota Jamiah Al-Awwabin rahimakumullah. Tiada kata yang pantas terucap di malam yang penuh barakah ini selain kita bersama-sama bertahmid kepada Allah. Salawat dan salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini Al-Fakir ingin membacakan sebuah ayat yang berbunyi laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Al-ayat. Laisal birra, tidaklah sebuah kebaikan itu hanya engkau menghadapkan wajahnya kibalal masyriqi wal maghrib, kepada arah timur dan kepada arah barat. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk raddan, sebagai bentuk penolakan, sebagai bentuk jawaban dari orang-orang Yahudi wan Nasara, yang mana mereka orang Yahudi wan Nasara memiliki keyakinan, memiliki persangkaan bahwasanya yang namanya kebaikan itu hanya menghadapkan wajahnya, menghadapkan dirinya kepada arah timur ataupun kepada arah barat. Padahal bukan hanya itu saja kebaikan. Bukan hanya itu saja kebaikan, bukan hanya itu saja untuk mencari ridha Allah, bukan hanya itu saja untuk mendapatkan pahala. Akan tetapi walakinnal birra man amana billah. Yang pertama, kebaikan itu adalah bentuk sebuah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan hati kita, membenarkan hati kita bahwasannya la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah, tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah. Itu adalah kebaikan, bahkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah paling besarnya kebaikan. Jadi bukan hanya menghadapkan wajahnya. Kemudian ayat setelahnya wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, meyakini bahwasanya hari akhir itu ada. Dikatakan hari akhir li'annahu la yauma ba'dahu, karena tidak ada hari lagi setelah itu. Makanya dinamakan hari akhir. Karena setelah hari itu langsung gelap, gelap malam, terus gelap terus malam. Tidak ada hari lagi sudah. Tidak muncul matahari lagi. Nah, itu dikatakan yaumul akhir, hari yang terakhir. Itu bukan dikatakan malam terakhir, enggak, hari yang terakhir. Habis itu malam, setelah malam sudah tidak muncul hari lagi. Makanya dikatakan yaumul akhir. Jadi man amana billahi wal yaumil akhir, dan beriman kepada Allah juga beriman kepada hari akhir. Itulah juga kebaikan. Wa malaikatihi, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk
yang mana makhluk ini Allah ciptakan dari nur. La yusofu birrijal wala bin nisa, tidak disifati lanang atau wedok. Lah sampean lanang ana wedok kan gitu. Tapi malaikat tidak. Malaikat tidak disifati. Wala ya'sunallah, malaikat tidak bermaksiat kepada Allah. Kalau kita ada kesempatan maksiat nyeleweng kan gitu. Tapi kalau malaikat tidak. Itu. Dan juga wal kitabi, dan beriman kepada kitab-kitab Allah, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Injil, Taurat, Zabur dan juga Al-Qur'an. Kita mengimani Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Injil, kitab Zabur. Walaupun kadang-kadang mereka sebaliknya, bahwasanya mereka diperintahkan untuk mengimani kepada Al-Quran, mereka tidak mau mengimani. Justru mereka nu'minu ba'din wa nakfuru bi ba'din. Sing cocok mereka imani, sing gak cocok gak mereka imani. Itulah mereka. Sing sesuai mbek karepe dhewe setuju, sing gak sesuai mbek karepe dhewe gak setuju. Itulah orang Yahudi wan Nasara. Itu. Padahal sudah diperintahkan di dalam Al-Quran, di dalam kitab-kitab sebelumnya, agar supaya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan beriman kepada kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi akhir. Akan tapi mereka tidak mau beriman. Inilah kebaikan itu, bukan hanya menghadapkan diri, tapi juga beriman kepada kitab-kitab Allah. Wan nabiyyin, dan juga beriman kepada para nabi, beriman kepada para rasul. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan nabi dari kaum Arab, mereka mengingkari. Orang Yahudi kenapa? Karena dianggap bukan golongan mereka. Padahal Rasulullah SAW diutus sebagai rahmatan lil alamin. Sedoyo semuanya itu harus mengimani kepada Rasulullah SAW. Itu. Jadi juga wabn sabil, wan nabiyyin wa atal mala ala hubbih, dan juga dia bentuk kebaikan itu bukan hanya itu saja, tapi juga wa'atal mala ala hubbi, berbagi kebahagiaan dengan harta ma'a hubbi, beserta cinta. Bukannya berbagi dengan harta, tapi mendelik ambil misu-misu anda ma'a hubbi. Jadi dalam Al-Quran mengajarkan kepada kita juga supaya kita ketika saling mengasihi dengan harta kita, kita juga mencintainya. Ma'ahubihi. Wa atal mala ala hubbihi wa dhawil kurba, kepada keluarga Nabi, keluarga dekatnya. Wal yatama, dan juga kepada orang yatim, kepada anak-anak yatim. Ketika seseorang dia berbagi kebahagiaan dengan hartanya, jangan lupa juga dengan cintanya bersama anak yatim. Itu tutup jika duit tapi ndase diketak. Iki arek cilik iki nakal aja. Tapi ala hubbi. Jadi dianjurkan memang untuk mencintai. Itu. Kadang-kadang dikasih duit mbek dikeplak. Enak apa ndak enak? Kan ndak enak kan? Itu. Wal yatama wal masakin wa bani sabil wal masakin wa bani sabil, dan juga ibnu sabil yang dimaksud adalah musafir. Itu. Jadi berbagi kebahagiaan dengan hartanya dan juga kecintaan terhadap orang anak yatim, orang-orang miskin, dan juga para musafir. Wasailina,
Dan juga orang-orang yang as-sa'ilin, seandainya ada yang meminta, berbagi kebahagiaan dengan mereka. Itu. Wa fir riqab, atau seandainya ada budak, maka berbagi kebahagiaan dengan memerdekakannya, dengan melepaskannya, dengan membantunya. Wah, itu. Wa fir riqab, dan juga wa aqamas shalah. Kebaikan juga disebutkan satu persatu di dalam ayat ini, yakni juga wa aqamas shalah, menegakkan salat, melaksanakan salat, wa ataz zakatah, dan juga mengeluarkan zakat. Inilah semua bentuk kebaikan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Bukan hanya menunaikan ibadah menghadap ke barat tok, menghadap ke timur tok, bukan itu saja kebaikan, tapi kebaikan itu sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, was-sa'ilina wa fir riqabi wa aqamas salata wa ataz zakata, dan juga menunaikan zakat, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan juga menunaikan janji kalau seandainya mereka berjanji. Jadi salah satu bentuk kebaikan adalah ketika kita berjanji, tunaikanlah janji. Bukannya berjanji tapi membohongi, bukannya berjanji tapi mengingkari. Kalau tidak mampu menunaikan, jangan berjanji. Jangan berjanji, jangan memberikan janji. Itu. Oleh karena itu, ya, maka jangan memberikan janji kalau memang belum mampu untuk memenuhi janjinya. Itu. Jadi ditahan dulu janjinya. Itulah salah satu kebaikan, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, jika mereka berjanji. Dan juga bentuk kebaikan was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra, dan juga salah satu bentuk kebaikan adalah bersabar. Ya. Bersabar di dalam fil ba'sa'i wad-dharra, ketika dia tertimpa sesuatu musibah. Ya. Ketika tertimpa musibah dia bersabar, wadharra, atau sesuatu yang menjadikan kefakiran kepadanya, dia bersabar. Sabarnya kita itu juga adalah sebuah kebaikan. Itulah kebaikan-kebaikan. Wahinal ba'as, dan juga ketika timpa kefakiran, timpa musibah, timpa ini semuanya kita dianjurkan untuk bersabar. Itu. Tapi ya jangan lupa berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala cepat mengangkat musibah, cepat mengangkat sesuatu yang menimpanya, cepat mengangkat dharra. Makanya kita dianjurkan minta nas'alullah afa wal afiyah. Itu. Jadi kita dianjurkan minta afiyah. Ya. Bukan hanya ketika sakit, Bapak saya mau sabar, minta kesembuhan, minta wal afiyah. Tapi ketika ketimpa kita bersabar. Itu. Kemudian juga ulaikal ladzina shadaqu, merekalah orang-orang yang benar, merekalah orang-orang yang jujur, merekalah orang-orang yang mana orang-orang yang beriman kepada Allah sampai kepada yang terakhir ini, merekalah orang-orang yang shadaqu, mereka benar, mereka jujur. Ya, wa ulaika humul muttaqun, dan merekalah orang-orang yang bertakwa. Jadi ciri-ciri khas orang-orang bertakwa disebutkan satu persatu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, malaikat Allah, kepada nabi-nabi, dan juga melaksanakan kebaikan-kebaikan yang sudah disebutkan tadi. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan kebaikan ini, bisa melaksanakan kebaikan ini dan mengerjakannya, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan hidayah, ma'unah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala melaksanakan kebaikan ini, dan mudah-mudahan kita semuanya tetap istiqamah di dalam melaksanakan kebaikan sampai akhir hayat kita.
ajali